Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Eli Ma'ruf dengan NIM 203-20055. Di sini saya dari kelompok 2 akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu perkembangan kognitif anak usia 0 sampai 5 tahun. Untuk yang pertama yaitu pengertian dari kognitif. Kognitif diartikan sebagai kemampuan belajar atau berpikir atau kecerdasan. Nah, secara umum kognitif diartikan sebagai kemampuan untuk mempelajari keterampilan dan konsep baru. Konsep untuk mempelajari keterampilan memahami apa yang terjadi di lingkungannya, serta keterampilan menggunakan daya ingat dan menyelesaikan soal-soal sederhana. Nah, karakteristik pada tahap perkembangan kognitif itu ada dua tahap, yaitu tahap sensori motoris dan tahap praoperasional. Untuk yang pertama yaitu tahap sensori motoris. Nah, ini terjadi pada anak yang berusia 0 sampai 24 bulan dan ditandai dengan segala tindakannya itu masih bersifat naluriah dan didasarkan terutama pada pengalaman indera. Dan teori Piaget itu membagi tahap sensori motoris ke dalam 6 fase, yaitu fase yang pertama terjadi pada anak yang berusia 0 sampai 1 bulan. Dan karakteristik yang menonjol yaitu individu atau anak itu mampu menggerak-gerakkan anggota badannya meskipun belum terkoordinir dengan secara keseluruhan. Untuk fase yang kedua yaitu fase 1 sampai 4 bulan. Nah, di sini karakteristiknya yaitu mampu memperluas skema yang dimilikinya berdasarkan hereditas. Kemudian fase yang ketiga yaitu fase 4 sampai 8 bulan. Ditandai dengan mulai dapat memahami hubungan antara perlakuannya terhadap benda dengan akibat yang terjadi pada benda tersebut. Kemudian fase yang keempat yaitu fase antara umur 8 sampai 12 bulan, dan ini ditandai dengan mereka itu mampu memahami bahwa benda tetap ada meskipun untuk sementara waktu hilang dan akan muncul lagi di waktu yang lain. Nah, pada fase selanjutnya yaitu fase kelima terjadi pada anak yang berusia antara 12 sampai 18 bulan dan ini ditandai dengan karakteristik yang muncul yaitu mulai mampu untuk meniru hal-hal yang mereka lihat, yang mereka tangkap di sekitar-sekitarnya. Kemudian fase yang keenam yaitu fase antara 18 sampai 24 bulan. Nah, ini ditandai dengan mereka mulai mampu untuk mengingat dan berpikir untuk hal-hal yang mereka dapati dalam lingkungannya. Kemudian tahap yang kedua pada tahap perkembangan kognitif yaitu tahap praoperasional. Nah, menurut teori Piaget, tahap ini berlangsung kurang lebih mulai dari usia 2 tahun sampai 7 tahun, dan ini adalah tahap pemikiran yang lebih menekankan pada simbolis ketimbang pada tahap sensori motoris yang lebih melibatkan pemikiran operasional. Namun pada tahap ini lebih bersifat egosentris dan intuitif ketimbang logis. Nah, pemikiran praoperasional dapat dibagi lagi menjadi 2 subtahap, yaitu subtahap fungsi simbolis dan yang kedua yaitu pemikiran intuitif. Subtahap fungsi simbolis itu terjadi kira-kira antara 2 sampai 4 tahun. Dalam subtahap ini, anak kecil secara mental mulai bisa mempresentasikan objek yang tak hadir. Nah, ini memperluas dunia mental anak hingga mencakup dimensi-dimensi yang mereka dapatkan menjadi dimensi-dimensi yang baru. Nah, penggunaan bahasa juga mulai berkembang pada tahap ini. Kemudian juga kemunculan sikap bermain adalah sebagian dari contoh lain dari peningkatan pemikiran simbolis. Intuitif itu mulai terjadi sekitar usia 4
tahun dan berlangsung sampai usia 7 tahun. Pada sub tahap ini, anak mulai menggunakan penalaran primitif dan ingin tahunya itu lebih dalam dari semua pertanyaan-pertanyaan yang mereka ajukan. Nah, pada tahap praoperasional juga ditandai dengan karakteristik yang menonjol, yaitu individu telah mengkombinasikan dan mentransformasikan berbagai informasi. Juga karakteristik lain dari anak yang praoperasional adalah mereka suka mengajukan beberapa pertanyaan. Nah, pada umur 3 tahun juga anak mulai mengemukakan beberapa pertanyaan, dan menjelang usia 5 tahun anak akan membuat orang tua itu semakin kesal karena mereka sering mengajukan berbagai pertanyaan. Mengapa ini bisa terjadi? Dan ini menandai kemunculan bahwa minat anak itu untuk mencari mengapa sesuatu itu terjadi mulai berkembang pada tahap ini. Mungkin cukup sekian materi dari bab yang pertama. Untuk yang selanjutnya yaitu akan disambung oleh pemakalah yang lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tina Hidayah dengan NIM 273200045 kelas PIB dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang perkembangan sosial anak usia 0 hingga 5 tahun. Usia 1 tahun. Di usia ini anak sudah mengembangkan banyak kemampuan sosial, kendati belum banyak mengucapkan kata-kata. Mereka sudah memiliki dasar kemampuan sosial yang dapat menunjang pergaulannya kelak, antara lain berinteraksi dengan orang lain. Pernahkah anak mengulurkan mainannya kepada mamanya? Hal itu sebenarnya anak mencoba berinteraksi dengan orang lain di dekatnya. Di usia 1 tahun, anak sudah mampu berinteraksi namun belum memahami konteks sosial yang rumit, seperti berbagi. Jadi jangan berharap terlalu banyak, misal meminta ia berbagi dengan anak lain. Mengungkapkan keinginan. Menurut Maria Calvido, profesor psikologi dari Amerika Serikat, kendati belum pasti mengucapkan kalimat-kalimat yang sesuai dengan maksud hatinya. Anak berusia 1 tahun sebenarnya sudah bisa memahami dasar komunikasi, yakni mengungkapkan keinginan kepada orang lain. Oleh karena itu sangat penting bagi orang tua saling berinteraksi dengan anak agar bisa memahami apa yang ia ungkapkan, sehingga anak pun menjadi semakin terpacu mengembangkan kemampuan dalam berkomunikasi. Mengenali orang-orang sekitar. Saat disapa oleh kakek dan neneknya atau tetangga yang kerap mengajaknya berinteraksi, ia akan tersenyum atau menatap lekat-lekat untuk menunjukkan bahwa ia nyaman melihat orang-orang yang memang sudah ia kenal. Namun ketika ada orang baru yang mengajaknya bercanda, sontak ia menangis karena takut terhadap orang asing. Ini merupakan salah satu kemampuan sosial anak, yakni mengenali dan mengamati orang lain. Usia 2 tahun. Anak mulai memiliki kemampuan untuk mengaitkan dirinya dengan hal-hal di sekitarnya. Pada usia ini, anak sudah dapat merasakan kebersamaan. Saat diajak bermain secara paralel dengan anak lain, dia sudah dapat merasakan kebersamaan. Kendati ia tidak selalu bermain bersama anak lain. Menuntut kepemilikan dan teritorial. Saat anak berebut mainan dengan teman sebayanya dan mengatakan, "Ini punyaku," berarti ia sudah mulai memahami soal kepemilikan dan menuntut pengakuan orang lain atas dirinya. Tetapi hal ini sebenarnya adalah refleksi pemikiran egosentris, karena perilaku ini disetir oleh keinginannya. Ujar Dr. Calvido. Nanti sebagai orang tua, Anda perlu menjadi role model dengan menunjukkan contoh cara berbagi bersama pasangan Anda, sehingga anak pun memiliki referensi tindakan sosial yang baik. Selanjutnya, mengembangkan hubungan anak dengan lebih banyak orang. Jika di usia 1 tahun anak mampu berinteraksi dengan 1 hingga 2 orang yang ada di hadapannya, di usia 2 tahun ia sudah mulai mampu berinteraksi dengan lebih dari 1 orang yang ada di hadapannya. Misal saat mamanya mengajak anak ke supermarket dan terlihat perbincangan dengan orang lain, anak sudah bisa memperhatikan orang yang mengajak mamanya berbicara. Pada usia ini anak sudah lebih nyaman dengan kehadiran orang lain. Kendati beberapa anak masih sulit bertemu orang asing. Jangan melabeli mereka sebagai pemalu, yang terjadi sebenarnya mereka hanya sedikit lambat beradaptasi sehingga butuh lebih banyak waktu untuk berkenalan, ujar Dr. Wittenberg. Usia 3 tahun. Di usia ini anak mulai menjajal berteman dengan anak-anak yang lain. Tak perlu heran anak ini di usia ini memang sudah mampu mengingat dan membutuhkan teman. Anak mulai bermain dengan teman permainan yang disukai.
Oleh karena itu, beri anak lebih banyak kesempatan bersama teman sebayanya dan bimbing ia mengatasi situasi sosial tertentu. Misal, beri aturan bermain bersama dan bergantian, ujar Dr. Wittenberg. Selanjutnya, berimajinasi. Anak sudah bisa berimajinasi dan melakukan permainan yang melibatkan imajinasi, seperti bermain peran, bongkar pasang baju, dan sejenisnya. Selanjutnya, berempati. Saat berusia 3 tahun, anak mulai memahami berbagai emosi yang berbeda dari orang tuanya. Melihat temannya menangis, tertawa, atau terbeki takut saat menonton acara televisi. Ia pun belajar mengartikan perasaannya sendiri, juga perasaan orang lain. Hal ini menjadi dasar anak mengembangkan kemampuan berempati. Berarti dalam praktiknya, anak masih sulit berbagi di usia ini, usia 4-5 tahun, yaitu bermain dan begal dengan anak-anak lain, mampu bergila atau mengantri, menunjukkan perhatian dalam mengeksplorasi atau menjelajahi perbedaan jenis kelamin. Dalam hal aktivitas, anak laki-laki lebih memilih aktivitas sporty atau maskulin seperti main bola, sedangkan anak perempuan cenderung bermain yang roli seperti boneka dan bermain ibu dan anak. Cara mendidik anak bersosialisasi. Yang pertama, beri contoh positif. Yang kedua, dukung pertemanan anak. Yang ketiga, persiapan anak. Keempat, beri kesempatan bersosialisasi. Yang kelima, jadi penuntun yang baik. Dan yang terakhir, cari bantuan profesional. Perkembangan moral dan emosional pada anak usia dini. Perkembangan moral anak usia dini. Moral berasal dari kata moros yang berarti tata cara, kebiasaan, dan adat. Moral selalu terkait dengan kebiasaan, aturan, atau tata cara suatu masyarakat tertentu, termasuk pula dalam aturan-aturan atau nilai-nilai agama yang didukung masyarakat setempat. Moral merupakan perilaku manusia yang sesuai dengan harapan, aturan, dan kebiasaan suatu kelompok masyarakat tertentu, sebagaimana yang dimaksud oleh Gorilow dalam mendefinisikan perilaku moral sebagai perilaku yang sesuai dengan kode moral kelompok sosial. Tahapan perkembangan moral pada anak usia dini. Santiago membagi perkembangan moral pada anak usia dini menjadi 2 tahap, yaitu tahap realisme moral dan yang kedua tahap moralitas otonom. Pada tahap pertama, perilaku anak dikendalikan oleh ketaatan secara otomatis terhadap aturan. Pada tahap ini, anak memandang benar atau salah atas dasar konsekuensinya, bukan berdasarkan motivasi di belakangnya. Tahap ini terjadi pada anak usia 2-7 tahun. Tahap kedua, berbarengan dengan tahap perkembangan kognitif operasional formal, yaitu tahap di mana anak mampu berpikir abstrak, memahami, memecahkan masalah berdasarkan asumsi atau teori, berdasarkan karakteristik. Tahap perkembangan moral tersebut di atas. Perkembangan moral anak usia dini termasuk dalam tahap perkembangan realisme moral dengan berbagai karakteristik seperti di atas. Faktor yang sangat mempengaruhi perkembangan moral anak yaitu peran hati nurani atau kemampuan untuk mengetahui apa yang benar dan salah. Yang kedua, peran rasa bersalah dan rasa malu apabila bersikap dan berperilaku tidak seperti yang diharapkan atau melanggar aturan. Yang ketiga, peran interaksi sosial. Menurut Goldberg ada 3 tahap perkembangan moral, yaitu yang pertama tahap pro-konvensional dan yang kedua tahap konvensional dan yang ketiga pasca konvensional. Karakter perkembangan anak usia dini yaitu menurut kedua beliau, yang pertama tidak mengganggu teman yang sedang melakukan kegiatan, yang kedua meminta tolong dengan baik, yang ketiga mengucapkan salam ketika bertemu maupun berpisah, yang keempat selalu bersikap ramah, yang kelima berterima kasih bila mendapatkan sesuatu, yang keenam melaksanakan tata tertib yang ada di sekolah, dan yang ketujuh mengikuti aturan permainan. Sikap dan perilaku moral dapat dipelajari dengan cara yang pertama belajar melalui kopralat, yang kedua pendidikan langsung dilakukan dengan cara anak memberi reaksi tertentu secara tepat dalam situasi tertentu. Yang ketiga, identifikasi dengan orang yang kita bingung. Perkembangan emosional pada anak usia dini.
emosi dan sosial anak usia dini menurut Kapin merupakan suatu reaksi kompleks yang menyeret satu tingkat tinggi kegiatan dan perubahan-perubahan secara mendalam serta dibarengi perasaan yang kuat atau disertai keadaan afektif. Emosi basal. Burlock mengatakan bahwa emosi bayi yang baru lahir masih tidak mempunyai bentuk tertentu yang kita kenal. Emosi bayi masih berupa kegairahan umum yang stabil. Perkembangan kemampuan berbahasa di usia 2-3 tahun dan perkembangan konsep diri di usia 2-3 tahun mendukung perkembangan emosi pada anak. Orang tua memiliki peran yang sangat besar dalam mengembangkan kompetensi emosional pada anak. Anak yang terbentuk secara emosional memiliki karakter sebagai berikut. Yang pertama, memiliki pengembangan emosional yang lebih baik. Yang kedua, handal dalam mengelola emosi pribadi. Yang ketiga, memiliki pengalaman yang lebih banyak dalam memahami emosi pribadi dan orang lain dalam menghadapi. Perkembangan emosi sosial pada anak usia dini. Kecerdasan emosional penting bagi keberhasilan anak dalam membina pertemanan dengan teman sebaya dan perkembangan kesehatan mental secara keseluruhan. Karakteristik emosional anak usia 3 tahun. Beberapa kondisi emosi dan sosial anak usia 2-3 tahun antara lain dapat memberi salam dan pergi, memberi reaksi percaya diri pada orang dewasa, menyatakan perasaan terhadap anak lain, dapat berbagi perasaan terhadap satu teman, misalnya menjadi dokter, perawat, atau sosial.